Meneladani sifat dan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersemangat dalam berdakwah. Beliau tetap berusaha berdakwah walaupun dimusuhi oleh sebagian besar penduduk Makkah. Ketika berdakwah, beliau biasanya dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Beliau juga mendapat dukungan dari istrinya Khadijah. Ketika pamannya wafat, kaum Quraisy semakin mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghina dan terus mengganggu Rasulullah dan kaum muslimin. Beliau pun pergi ke Taif untuk mencoba berdakwah dan hijrah ke sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif didampingi oleh Zaid bin Harithah. Beliau berharap kabilah Tsaqif akan menerima dakwah beliau. Sesampainya di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para pemimpin kabilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka beriman kepada Allah. Beliau juga meminta mereka membela Islam. Jika benar Allah mengutusmu, maka Dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah, ujar salah seorang dari mereka. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Kata pemuka kedua sinis. Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu, ujar orang terakhir. Ketiga pemuka kabilah menolak dakwah Rasulullah. Mendengar penolakan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kecewa. Beliau meminta mereka untuk merahasiakan kedatangannya dari kaum Quraisy. Mereka pasti akan semakin benci kepada beliau dan Islam jika mereka tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Taif hingga 10 hari. Selama itu, beliau tetap berusaha berdakwah. Namun, jawaban mereka sama. Keluarlah engkau dari negeri kami. Rasulullah tidak putus asa. Beliau tetap menyampaikan perintah Allah. Namun tak satu pun penduduk Taif yang menerima. Tatkala Nabi ingin keluar dari Taif, orang-orang berkumpul lalu mengikuti beliau. Mereka menghina dengan kata-kata keji dan melempari beliau dengan batu. Pergilah kalian dari kota kami, teriak yang lain. Dasar pendusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu hingga kaki beliau bersimpah darah. Zaid berusaha melindungi, tetapi kepalanya juga terluka terkena lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid pun pergi dari daerah itu. Setelah beberapa saat berjalan, mereka berhenti dan beristirahat di kebun anggur. Kebun tersebut milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa kepada Allah. Beliau mengadukan kesedihan hatinya. Hati Utbah dan Syaibah pun tergerak. Mereka merasa kasihan kepada Rasulullah. Mereka mengirimkan pelayan bernama Adas untuk memberinya anggur. Adas meletakkan anggur di hadapan Rasulullah dan mempersilahkannya untuk makan. Nabi berucap, Bismillah, lalu memakannya. Tak disangka Adas terkejut mendengar ucapan Rasulullah. Ucapan itu tidak biasa diucapkan oleh penduduk sini, ucap Adas. Setelah berbincang lama, akhirnya Adas mengerti bahwa yang dihadapannya adalah seorang nabi. Dia pun mencium tangan dan kaki Rasulullah.
Dengan hati sedih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kembali ke Mekah. Ketika sampai di Qarn al-Manazil, Rasulullah melihat keawan yang menaunginya. Setelah diperhatikan, beliau melihat ada malaikat Jibril dan 2 malaikat lainnya di sana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirim malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka, kata Jibril. Malaikat penjaga gunung mengucapkan salam lalu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan 2 gunung besar pada mereka," ujar malaikat penjaga gunung. "Justru aku mengharap agar Allah menjadikan keturunan mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun," tutur Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menolak pembalasan perlakuan penduduk Taif. Bahkan, beliau mendoakan agar kelak keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitulah akhlak mulia Rasulullah SAW. Saat beliau mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru beliau memaafkan dan mendoakan mereka. Sifatnya yang sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang menunjukkan kepada kita bahwa beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya.